pertama, bagaimana dunia itu sesungguhnya. Yang kedua, bagaimana hidup di dunia sebenarnya dengan hidup yang benar. Yang ketiga, apa akibat bagi orang yang selalu memperturutkan dunia. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kembali menelusuri satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, hadis daripada Ibni Abbas. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat yang mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita sebagai umatnya insya Allah. Apa kata Rasulullah? Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Abu Imam Syekh yang gedanya pemulia, Abu Abi Gureka Moban Bandung, pengurus BKM Masjid Sidang Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi peringatan bagi khatib pribadi sekaligus menjadi mau'izah hasanah bagi urang syik kamu Bandung Sidang Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, khatib berwasiat sebagaimana wasiatnya Rasulullah dalam setiap khutbah dan ta'limnya beliau. Mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bermodal takwa kita pastinya akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Selanjutnya perlu kita ingat dan kita garis bawahi yang bahwa dimaksud dengan dunia adalah segala sesuatu yang tidak ada keuntungannya untuk kehidupan akhirat. Sehingga timbullah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dunia itu sesungguhnya? Yang kedua, bagaimana hidup di dunia sebenarnya dengan hidup yang benar? Yang ketiga, apa akibat bagi orang yang selalu memperturutkan dunia? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kembali menelusuri satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, hadis daripada Ibni Abbas. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat yang mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita sebagai umatnya insya Allah. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Baginda Nabi tidak mempergunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ataupun ayyuhal mu'minun. Karena bertujuan peringatan ini adalah peringatan secara umum bagi seluruh manusia. Mukminkah dia, kafirkah dia, munafikinkah dia? Sama. Ayyuhan nas, kata Rasulullah.
Wahai seluruh manusia, inna hadhihi dunya darut tawa. Sesungguhnya dunia itu adalah negeri yang penuh dengan kesulitan. Negeri yang penuh dengan kesusahan. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami telah menjadikan akan manusia itu fi kabad. Dalam kesusahan, dalam kegelisahan, dalam kesedihan, bersusah payah. Makanya kata Rasulullah mengingatkan sesungguhnya dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kesusahan. La darul istiwa. Bukan tempat yang dipersiapkan oleh Allah istiwa untuk tinggal selama-lamanya. Bukan. Seolah-olah Rasulullah ingin mengingatkan kita dunia itu adalah tempat persinggahan. Wa manzilu tarhin la manzilu farhin. Pula dunia itu kata Rasulullah adalah tempat penuh dengan kesedihan, tarahid, penuh dengan sukacita. La manzilu farahin, bukan tempat untuk berbahagia. Bukan tempat untuk bersukacita. Bukan tempat bersenang-senang, bukan kata Rasulullah. Faman arafaha lam yafrah lirikhaiha. Maka siapa saja yang telah mengenal ia akan hakikat dunia lam yafrah. Dia pastinya tidak akan merasa senang dan bahagia lirikhaiha karena mendapatkan kenikmatannya dunia. Biasa-biasa saja. Bahkan kata Rasulullah, orang yang telah mengenal hakikat dunia lam yahzan li syiddati syaqaiha, pula tidak pernah merasa gundah gelisah. Tidak pernah stres, kecewa, putus asa. Li syiddati syaqaiha, karena mendapatkan kehidupan yang serba kegagalan, syiddah, bersangatan, syaqaiha, kesulitan. Sama saja. Na nikmat biasa mentang. Hana nikmat biasa mentang. Dipenuhi dengan harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kemuliaan biasa. Dipenuhi dengan berbagai kesulitan, setiap programnya gagal biasa. Karena itu dunia adalah tempat persinggahan. Apa yang perlu kita harapkan? Apa yang perlu kita banggakan? Mulia tathat udip lam dunia paduk trek wadaya sagai tunggu. Pudih tathat penuh dengan kegelisahan dan kesusahan udip lam dunia paduk sagai. Takun laju kedih sirutuh thon lah. Tapi ingat kehidupan dunia, kenikmatan tidak pernah berakhir. Kesulitan pun tidak pernah ada akhirnya. Khalidina fiha abadah, kekal kita selama-lamanya. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan hidup di dunia kaya dan miskin. Hana beda tunggu. Cuma mehi sagai beda. Lam udip gasian legetannya dempu hawa. Manteng jet dapat joh dempu akan tetapi hana biaya untuk ngentab lawa. Ujung-ujung hana merempak baju. Oh wate kakaya penuh bergelimpangan dengan harta. Dempu legetannya mampu tablawa. Tapi hanjat le dapat jo. Apa bedanya? Lama sagasian hawa hanangan belawa. Lama sakakaya kanangan belawa hanjat le pajo. Apa bedanya? Cuma nampak hanya sebatas itu beda. Makanya Allah mengingatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kenikmatan yang tertipu. Mehi sagai nikmat itu. Pada hakikatnya tidak. Itu hanya sebatas ilusi. Pat mangat lam dunia. Pat yang gelom na kita nyawa. Pat yang nikmat lam dunia. Di mana tempat yang belum kita miliki. Kinan sagai mangat. Oh wate kana hana mangat.
Oh watakana hana senang lagu. Maka di mana belum kita berada, disitulah seakan-akan itu sebuah kenikmatan yang berada. Padahal kon tukumutua. Sehingga Rasulullah melanjutkan, ala wa innallaha ta'ala khalaqad dunya dairal balwa. Ingatlah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia itu sebagai negeri ujian. Wal akhirata daral uqubah. Dan Allah menjadikan negeri akhirat itu merupakan negeri pembalasan. Maka setiap apa yang kita dapatkan di alam dunia ini hakikatnya adalah ujian semata. Ilmu yang getitip bagetanya ujian daripada Allah. Harta, kekayaan, anak, pangkat, jabatan itu semua hanya ujian. Nampak sekilas mata itu seolah adalah nikmat daripada Allah. Hakikatnya kondukum tua ujian daripada Allah, cuma berbentuk seakan-akan itu kenikmatan. Ada pula ujian daripada Allah berbagai macam bentuk bala musibah, itu ujian. Maka orang yang udep, yang kaha udep hinawalam dunia berhak mendapatkan berbagai macam bentuk ujian tersebut, kata Rasulullah. Akhirat itulah tempat balasannya. Maka kata Rasulullah, faja'ala balwad dunya li thawabil akhirah sababan. Maka menjadikan bala dunia itu sebagai sebab untuk pahala dalam kehidupan akhirat, wa thawabal akhirati mim balwad dunya iwadan. Dan pahala di akhirat itu daripada bala dunia sebagai penggantinya. Oleh karenanya kata Rasulullah, faya'khudhu liyu'tiya wa yabla liyajziya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sesuatu yang telah Allah titipkan pada diri kita, kenapa Allah ambil? Liyu'tiya. Karena Allah ingin memberikan yang lainnya yang terbaik untuk kita. Gebi kesehatan kepada kitanya. Liuh gebi gecok pulang pakot. Genuk bilain yang paling god. Mungkin dalam masa sehat lagi tanya kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gecok kesehatan oleh Allah untuk menebi keadaan katanya lebih taat daripada yang kanan. Begitu pula waya belia. Allah memberikan ujian, memberikan musibah berbagai macam bentuknya. Apa tujuannya? Liyajziya. Karena Allah ingin memberikan imbalan berupa balasan di akhirat kelak. Makanya kata Rasulullah, fayahdharu halawata riyadha'iha. Maka hati-hatilah kalian, kata Rasulullah, halawata riyadha'iha, akan manis susunya dunia. Kenapa? Limararati fitamiha. Karena engkau akan merasa pahit ketika engkau meninggalkan dunia. Menyelegetannya senantiasa berada di dalam lumuran nikmat dunia. Kabuhuak getanya dengan nikmat dunia. Nya dia tetap kemati tunggu. Pakon. Karena ia tertinggal dunia. Ia kemati rumah baru mu pegat galam wawa. Ia kemati baru-baru mu belawa galam temeng bah. Ia kemati rumah darah baru lihat temu kawin hana temu wawa atau kumutuah. Maka ingat kata Rasulullah. Hati-hatilah. Ketika kalian, kata Rasulullah, tenggelam di dalam nikmat kenikmatan susunya dunia, ketika engkau telah tenggelam di dalamnya, maka akan terasa pahit tak kala engkau meninggalkannya dunia. Wahjaru, dan jauhilah, kata Rasulullah, laziza ajiliha. Akan berbagai macam keledatan yang sesaat, ajilah, yang cepat, yang segera. Itulah berbagai macam kenikmatan dunia. Kenapa demikian? Likarihi ajaliha. Karena pastinya engkau kelak akan membenci kehidupanmu kelak di akhirat. Oh, watel getanya tenggelam dalam kenikmatan dunia, tua getanya kepada kehidupan akhirat. Tak kala kita kembali kepada akhirat, sungguh hati akan menjengkelkan rasanya. Lam dunia penuh dengan nikmat, rupanya di akhirat penuh dengan bala. Karenanya kata Rasulullah, wala tas'au fi imrani.
Dan janganlah ikut engkau berjuang pada membangun dunia. Beruh kata. Karena kenapa? Qadallahu kharabaha. Allah sungguh telah mentakdirkan, menetapkan dunia ini akan dihancurkan binasa. Beruh kata. Lambangun dunia hana suwahruh kata nepegah din Nabi. Walau kata akan ikut membangunnya, menjaganya agar tidak hancur binasa. Tapi ingat, Allah kharabaha. Allah telah menetapkan dunia ini akan hancur musnah binasa. Wala tuwasiluha. Dan jangan engkau ikuti akannya dunia. Apapun keinginan, apapun harapan, apapun bujuk rayunya, jangan engkau ikuti. Waqad arada minkum ijtinabaha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan diri kalian semua menjauhi dunia. Kan karena dunia hina kan. Dunia hana hina, cuma tiada harga di hadapan Allah taala. Mulia dan hina dunia kan ditinjau dari dunianya, tergantung sawa yang tinggal dalam dunia. Menyetinggai dalam dunia yang urung-urung mulia, maka dunia-dunia mulia tu. Menyetinggai dalam dunia yang urung hina, maka dunia-dunia jadi hina. Ibarat lagi silau tungku, sawa yang so tungku mutua. Menyayang so nyan seperti para ulama, abu di kutakruang, abu di ketapang, paya pasti silap-silap mulia tu. Tapi menyayang so nyan seperti ahli maksiat, cuma curung pengun gapkan musilap itu kumutua. Peci-peci hana mayum harga tu. Maka sawa yang pakai. Begitu pula dunia. Hakikatnya dunia itu tidak hina dan tidak mulia. Siapa penghuninya? Andai dipaya puntetnya urung-urung mulia. Maka paya puntetnya adalah daerah dan kawasan Nanggro yang dijadikan oleh Allah. Adalah Nanggro yang mulia. Tukumutuah abu yang berbahagia. Maka karenanya Rasulullah mengingatkan pada ujung daripada sabdanya. Fa'ilam takun zalik. Maka jika engkau tidak berbuat demikian. Tidak engkau jauhi dunia, senantiasa engkau memperturutkannya. Bahkan engkau ikut membangunnya dunia. Bahkan engkau bernikmat-nikmat dalam dunia seolah-olah engkau bukan orang yang beriman, melupakan engkau terhadap hari akhirat. Ingat. Fatakunu lisuhtihi muta'aridin. Maka adalah kalian, kata Rasulullah, bagi murkanya Allah akan dihadapkan. Artinya engkau semuanya akan berhadapan dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wali'uqubatihi mutahaqqiqin. Dan ingat, bagi azabnya Allah itu pasti akan menimpa kalian. Makanya tungku mutua, manusia dipejut oleh Allah di dalam dunia liabuh golongan menurut penjelasan Al-Baqarah. Yang pertama mukminin, yang kedua munafiqin, yang kedua kafirin. Mukminin Allah jelaskan tandanya di dalam Al-Baqarah ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Munafiqin Allah jelaskan tandanya di dalam Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat ke-8 sampai kepada ayat yang ke-20. Kemudian kafirin Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah surat yang ke-6. Nah, maka dunia pula dibagi kepada 3 bagian. Satu bagian untuk orang yang mukmin, satu bahagian untuk orang munafikin, satu bahagian untuk orang kafirin. Dunia bagi orang mukmin, ia tazawwadul akhirah, adalah tempat untuk bercocok tanam, mempersiapkan berbagai macam bekal menuju kepada kehidupan selanjutnya, kehidupan akhirat. Dunia bagi munafikin, dia akan berhias diri, dia akan senantiasa memakai selendang-selendang dunia untuk menampakkan kesombongannya. Dunia bagi kafirin, dia akan tenggelam di dalam berbagai macam kenikmatannya. Maka kita ludrauronyo tukumutua, mukmininkah kita selama berada di dunia? Munafikinkah? Ataupun yang ketiga, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua Allah wujudkan dan Allah jadikan kita selama hidup di dunia kita menjadi mukmin yang sesungguhnya. Kelak kita ketika meninggalkan alam dunia, kembali kita dalam kehidupan selanjutnya. Itulah kehidupan akhirah. Kiranya Allah
menjadikan kita orang yang mulia. Allah tempatkan kita bersama hamba yang mulia dalam tempat yang penuh dengan kemuliaan. Itulah surganya Allah, surga Jannatun Na'im. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu